Life is fine somehow, gotta regain control. Menurutnya, konsistensi skuad Garuda di beberapa pertandingan terakhir membuat PSSI pusing. Apalagi lihat klasemen sementara grup C. Waduh, makin pusing deh. PSSI akhirnya terus mengambil langkah cepat untuk terus membenahi tubuh timnas agar tak kembali terulang, khususnya STY yang kini sedang dikritik habis-habisan. Tapi masih belum akan menjawab terkait nasib Shin Tae-yong, karena harus fokus ke laga versus Saudi yang sudah di depan mata, dan setelah itu baru bisa dibicarakan. Di satu sisi ada Kevin Dix, yang masih belum bisa banyak berkutik karena kabar terbaru menyebutkan bahwa Kevin masih belum membaik. Sementara itu Ole yang baru resmi diproses benar-benar membuat Erick Thohir merinding karena jawabannya mengesankan. Kekurangan lini depan terjawabkan. Lantas bagaimana langkah-langkah yang bakal diambil Erick Thohir? Mari kita ulas selengkapnya. Kekalahan memang sesuatu yang menyakitkan, tapi sudahlah, lawan Jepang nggak perlu dipikirkan lagi. Masih wajar lah ya, Jerman aja pernah dibantai, apalagi sekelas tim yang masih berkembang seperti timnas. Namun sebenarnya yang dipermasalahkan bukan itu. Terus apa dong? Ya, secara permainan yang masih belum konsisten selama 90 menit. Dan pemilihan pemain dari Shin Tae-yong yang terus membuat publik bingung. Memang ini wewenang Coach Shin sebagai pelatih. Tapi harusnya tak asal mencoret pemain begitu saja. Apalagi ini pemain keturunan yang merupakan rekomendasi dari STY sendiri. So wajar saja semua publik terheran-heran atas keputusan ini. Dan kemarin PSSI juga nampaknya sudah bergerak dan menindaklanjuti terkait pemilihan pemain. Walaupun tak bisa berbuat banyak, PSSI tetap menekankan Coach Shin agar tak terus mengulang hal yang sama. Pak Arya selaku Exco PSSI sudah sentil STY untuk tak mencoba-coba lagi di laga serius. Walaupun memang lawannya kuat, hasil maksimal tetap diberikan, terutama permainan di dalam lapangan. Ini coba-coba pemain itu, apa itu semua utak-atik itu nggak bisa gitu kan? Kan kita kehilangan opportunity itu, nggak boleh main-main, sangat tidak boleh main-main gitu. Itu yang ini ya, yang kita lihat harus dipahami oleh pelatih, oleh pemain, atau apa semua nggak boleh gitu. Ini kita serius loh ini semua. Kini semua fokusnya sudah berbeda. Hasil lawan Jepang belum bisa memastikan masa depan Shin Tae-yong, karena dalam waktu singkat harus meladeni timnas Saudi yang memang sudah sangat serius. Ketum PSSI Erick Thohir juga mengatakan demikian. Pihaknya tak mau gegabah, namun bakal mengambil keputusan cepat setelah menghadapi Saudi besok. Ini sepertinya bakal bertaruh ke nasib masa depan Shin Tae-yong. Hasil akhir sangat dipertaruhkan. Semua dong, kami mau mengevaluasi besar-besaran. Saya tidak bisa komentar seperti itu karena melihat tadi. Setelah laga melawan Arab Saudi, baru ada evaluasi. Tegas Erick Thohir dikutip dari bola.com. Lebih lanjut, Pak Erick sendiri sudah menetapkan target realistis untuk meraih poin penuh lawan Green Falcon, mengingat ketinggalan di grup C. Atau setidaknya wajib kasih poin lah. Kalau tidak ya, Pak Erick bakal mengambil langkah cepat buat Shin Tae-yong sih. Mereka tahu bahwa laga kontra Arab Saudi kita harus mendapatkan poin. Tentu setelah saya sampaikan kemarin, ini akan menjadi evaluasi besar-besaran seusai menghadapi Arab Saudi. Lanjut Ketum PSSI. Jelas ini memang bukan pertandingan yang mudah. Walaupun kita bermain di kandang, namun Saudi juga punya pelatih baru, Hervé Renard, yang sudah memahami kondisi skuad. Renard pernah jadi juru taktik skuad Green Falcon sebelumnya. Memang optimisme harus tetap diterapkan dalam setiap jiwa yang hendak bertarung. Namun kita juga tak boleh berekspektasi tinggi lagi. Takutnya dikecewakan lagi coy. Kini kedua kubu sedang fokus persiapan. Timnas Indonesia maupun Saudi sudah sama-sama menggelar latihan. Kedua kubu memulai latihan di hari yang sama. Tidak ada yang diuntungkan walaupun kita tuan rumah. Adil lah ya. Namun kemarin Saudi justru sempat protes karena jarak antara bandara menuju hotel penginapan cukup jauh. Padahal udah bener-bener dikasih yang terbaik agar jarak latihan gak jauh. Malah gini nih. Tapi kita kembali fokus ke timnas sendiri saja. Kini sudah nggak bisa berharap dari lawan lagi. Perjalanan ini harus kita perjuangkan sendiri. Secara keseluruhan latihan timnas cukup baik.
seperti kata Pak Sumarji. Namun masih ada sedikit kendala lain. Voices all around me, whispers through the crowd. Don't let them surround me, gonna speak out loud. Past mistakes are fading. Meskipun overall pemain timnas kondisinya bagus, namun ada satu nama yang mengalami masalah, yaitu Kevin Dix. Pemain anyar yang cedera saat debutnya ini masih belum membaik. Lututnya masih butuh perawatan lebih. Bang Kevin masih belum mengikuti sesi latihan jelang laga kontra Saudi. Pemulihan harus dijalani terlebih dahulu. Pihak PSSI juga tidak mau memaksakan kondisi Kevin Dix. Menurut Pak Sumarji, kondisi Bang Kevin belum bisa dinilai sekarang. Harus menunggu memastikan nasib Kevin Dix untuk menghadapi Saudi. Dan memang sepertinya bakalan susah sih. Tapi kami pikir nggak ada yang nggak mungkin. Atau bisa saja sengaja ditutup-tutupi buat kejutan untuk Saudi, ya kan? Walaupun kita lihat perkembangan Kevin Dix dari sisi cederanya masih belum bisa dikatakan baik ya, masih dalam upaya-upaya perbaikan dari sisi cederanya. Dan akan kita lihat, jadi saya laporan dari tim dokter, kita lihat dalam hari ini sampai besok. Itu pun juga kita lihat nanti perkembangan. Di sisi lain, kemarin ada Ole Roumanie yang sudah resmi diproses oleh PSSI setelah bertemu dengan Erick Thohir. Ini memang tak terlalu mengejutkan karena Mang Ole datang sedari awal sebelum melawan Jepang. Dan ia juga melihat skuad Garuda dibantai. Namun siapa sangka, nasionalisme Ole Roumanie justru makin tumbuh setelah melihat itu. Dalam pernyataan terbaru, Erick Thohir sempat bertanya terlebih dahulu kepada Ole sebelum akhirnya berjabat tangan. Karena timnas habis kalahkan, siapa tahu Ole ragu-ragu. Namun Pak Erick justru dikejutkan dengan jawaban Mang Ole. Setelah pertandingan, saya tanyakan lagi. Kita kalah 4-0. Yakin? Saya bilang. Dia bilang, yakin. Saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia. Kalau semuanya lancar, dia akan memperkuat tim nasional bulan Maret. Kemarin setelah pertandingan, saya ketemu Ole di luar kebiasaan saya. Biasanya ketemu gini-gini, saya nggak mau. Karena Ole saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi. Bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat. Kata Erick Thohir, sumber CNN Indonesia. Jelas ini mah coy, Mang Ole emang sangat nasionalis banget. Dia nggak ada ragu sama sekali walaupun sempat tersorot kamera sedang memegang kepala saat timnas kalah versus Jepang. Yap, itulah tadi berbagai ulasan terkait Pak Erick yang bakal mengambil langkah besar kepada Shin Tae-yong setelah lawan Saudi. Kini kita harus fokus lawan Saudi dulu. Tak perlu mengungkit kelemahan mereka. Cukup fokus memperbaiki kelemahan skuad Garuda saja. Betul nggak teman-teman? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.